Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-17, insyaallah sampai ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah, Maha Suci Allah. Hina tumsuna, kita dianjurkan memahasucikan Allah. Bertasbih, tujuannya agar kita bisa membersihkan diri. Seperti Allah memerintahkan mandi, tujuannya bukan untuk Allah, agar kita bersih zahir maupun batin. Ketika memerintahkan wudhu dan salat. Fasubhanallah hina tumsun, ketika waktu sore, maghrib dan isya, kita dianjurkan salat dan bertasbih dan berzikir setelahnya. Wahina tusbihun, dan ketika subuh kita dianjurkan salat dan banyak memahasucikan Allah selanjutnya. Maghrib, isya, subuh. Tumsun, maghrib dan isya. Tusbihun, subuh. Walahul hamdu, dan yaitu hanya bagi Allah alhamdu, adapun segala puji, fis samawat, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Segala puji milik Allah. Kalau kepingin terpuji, mendekatlah kepada Allah. Kalau memuji, menyanjung, suka kepada orang, jangan berlebihan. Jangan berlebih-lebihan. Karena yang berhak untuk kita puji berlebihan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu alhamdu lil istighraq. Dan yaitu hanya milik Allah, alhamdu, adapun segala puji, fis samawat, di beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wa asyian, dan waktu asar, sore. Waktu sore kita dianjurkan untuk sholat, memahasucikan Allah, dan setelah itu berzikir. Tumsun, maghrib dan isya. Tusbihun, waktu subuh. Wa asya, waktu asar, sholat asar. Wahina tudhirun, dan ketika waktu zuhur, kita dianjurkan sholat, memahasucikan Allah, dan berzikir. Lengkap 5 waktu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 13, halaman 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas, as-salawatul khamsu fil Qur'an, qila lahu aina, faqala. Ketika sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang dalil dan penjelasan salat 5 waktu di dalam Al-Qur'an, maka sahabat Ibnu Abbas menjawab dengan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, 17, dan 18. Qala Allah Ta'ala, fasubhanallahi hina tumsuna, salatul maghribi wal isya'i wa hina tusbihun, salatul fajri, wa asyian al-asra, wa hina tuzhirun. Kalau dari depan salatul maghribi wal isya'i wa hina tusbihun, salatul fajri, wa asyian,
bisa sholatul asri. Wahina tudhirun maksudnya sholatul duhri. Bisa seperti itu. Wal isya annal ayata tanbihun ala arba'i salawat al-maghribi was subhi wal asri wal dhuhri qalu wal isya'ul akhirah hiya fi ayatin ukhra fi wa zulafam minal lail. Ada yang menafsirkan yang lain bahwa penjelasan sholat isya itu ada di dalam Al-Quran surah Hud ayat 114 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Nah, zulafam minal lail itu sholat isya. Jadi ini pelajaran bahwa penafsiran itu banyak. Quran itu memang pasti benar, tapi ketika kita menganggap bahwa penafsiran kita paling benar, ini kita perlu menghargai pendapat dan ijtihad yang lain. Jangan sampai menganggap bahwa penafsiran itu hanya satu. Dan yang paling paham terhadap penafsiran Al-Quran yaitu Allah sendiri. Al-Quran itu sendiri, lalu para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, para imam, para ulama, baru kita hanya sekedar mencoba-coba memahami. Jangan sampai menganggap bahwa pemahaman ijtihad dan penafsiran kita yang paling benar. Menurut pendapat yang lain, jadi hina tumsun adalah maghrib dan isya. Ada pendapat yang lain bahwa isya itu penjelasannya ada dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surah Hud ayat 114 115. Wa fi dzikril awqatil awrah wa qala an-nuhas ahli tafsir ala anna hadhihi al-ayah أن هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في الصلوات وفي تسمية الصلاة بالتسبيح وجهان. Redaksi Allah menyebut salat dengan kalimat tasbih fasubhanallah karena di dalam salat itu isinya tasbih di antaranya. Wa fi tasmiyatis salati dan yaitu di dalam penyebutan salat disebut bitasbih dengan tasbih fasubhanallah. Wajhani adapun dua alasan. Ahaduhuma adapun salah satu wajhan lima tadammanaha min dzikri tasbih fir ruku'i was sujud. Karena di dalam salat itu mengandung bacaan tasbih khususnya waktu ruku' dan waktu sujud. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Asani yang kedua alasannya ma'khudhum minas subhah. Was subhah as-shalah. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam takunu lahum subhatu yaumal qiyamati ay salatul. Wa budi'a bi salatil maghrib. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17-18 wahina tumsun kenapa diawali dengan sholat maghrib? Karena ada yang berpendapat tumsun itu adalah sholat maghrib dan isya.
Budi abi salatil maghribi li'anna al-laila yataqaddamu an-nahara. Diawali dengan maghrib, hitungan sholat 5 waktu itu karena malam itu mendahului siang. Jadi malam dulu hitungannya, baru siang. Itu diantara ada yang berpendapat seperti itu. Kalau ada pendapat yang lain, ya wallahu a'lam, silahkan. Wa fi surati subhanah. Kenapa kita tidak boleh menganggap bahwa pendapat kita paling benar? Karena kita bukan Allah. Kita tidak berjumpa langsung dengan Allah, tidak berjumpa langsung dengan Nabi. Tugas kita hanya membacakan dan menyampaikan pengetahuan kita yang terbatas menurut referensi yang ada. Wa fi surati subhana budi abi salati dhuhri. Lalu di dalam surah Subhana, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kenapa kalau di Ar-Rum diawali dengan salat maghrib, sedangkan di dalam Al-Isra itu diawali dengan salat zuhur. Id karena hiya adapun salat zuhur awwalu salatin shallaha Jibril. Karena tidak ada yang salah kalau di Ar-Rum diawali dengan salat maghrib. Kalau cara hitungannya, kalau di surah Al-Isra diawali dengan sholat zuhur. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Hanya dari cara pandang. Diawali dari sholat maghrib karena malam itu mendahului siang. Maksudnya malam dulu baru siang. Lalu kalau diawali dengan sholat zuhur, id karena ya adapun sholat zuhur, awalus sholatin, yaitu pertamanya sholat, sholaha yang sholat kepada zuhur, Jibrilu siapa malaikat Jibril bin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Karena waktu zuhur itu adalah merupakan waktu yang pertama Nabi melaksanakan sholat dengan malaikat Jibril diberi contoh. Demikian juga nanti waktu asar, malaikat Jibril memberi contoh lagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga maghrib, isya, subuh. 5 waktu itu langsung dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memberi contoh kepada para sahabat. Nah, anehnya sekarang orang tidak sama sekali memuliakan Nabi, tidak menganggap as-sunnah. Jadi, padahal di dalam Al-Quran diperintahkan sholat isya dengan lalu penjelasan 4 rakaat itu melalui sunnahnya Nabi. Lalu dengan jahar, dengan suara keras, rakaat pertama, rakaat kedua, itu juga dengan sunnahnya Nabi. Ketika ruku, bagaimana cara rukunya? Itu dengan sunnahnya Nabi. Punggungnya lurus, tangannya megang lututnya. Demikian juga waktu sujud, cara sujud itu bisa ba'ati a'dha dengan 7 anggota, itu dengan as-sunnah. Sayang orang sekarang betul-betul sudah banyak yang ingkar sunnah dengan berbagai alasan. Oh enggak, kalau yang sudah begitu itu namanya Quran karena sudah menyatu. Sejak kapan as-sunnah dianggap Al-Quran? Quran, sabda Nabi. As-sunnah ya as-sunnah. As-sunnah itu dari zaman Nabi masih hidup, itu namanya hadis. Itu namanya as-sunnah. Karena Nabi sejak hidup itu, sejak kecil itu sudah dicontoh. Apalagi setelah Al-Quran turun, Iqra'. Nabi menjelaskan tentang cara membaca panjang pendek. Itu namanya as-sunnah. Karena kita nggak berhadapan langsung dengan Allah. Tapi kita melalui Nabi. Orang sekarang hebat. Sudah nggak perlu Nabi, nggak perlu sunnah. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab hadis Bukhari? Waduh, itu nggak perlu. Jadi langsung aja kepada Quran. Kan kita nggak bertemu Nabi. Kita nggak mencontoh langsung. Taunya, apalagi Nabi sudah wafat. Taunya dari
cerita-cerita yang ditulis, yang diabadikan di dalam kitab-kitab hadis itu. Tapi tetap saja kitab-kitab hadis itu perlu dipilah-pilah. Memang betul. Nah, Nabi kan manusia. Lah kalau Nabi manusia apalagi kita. Imam Bukhari kan bisa salah, apalagi kita. Siapalah kita? Berikutnya Al-Mawardi wa khussa salatul lail bismit tasbih. Oh, enggak perlu pendapat para imam, langsung aja pada Quran. Loh, kalau enggak perlu pendapat para imam, lah kita yang bicara ini siapa? Emang kita udah lebih dari imam, enggak perlu sama guru dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa khussa salatul lail. Ketika orang bagus, suka dengan Al-Quran itu bagus. Kita ingin disebut Quran itu bagus. Tapi ketika kita benci dengan as-sunnah, dengan hadis-hadis, kitab hadis, tafsir, maka alamat itu musibah besar. Karena kita tidak akan mempelajari dan bisanya kita mempelajari sendiri, memahami sendiri, menilai sendiri. Ketika kita ada kebencian kepada matematika, bahasa Inggris, kitab hadis, tafsir, kita sudah tidak akan belajar, yang ada selalu salah paham. Ini celaka. Celakanya ini masalahnya bagi yang ingkar hadis, ingkar sunnah. Wa hussa salatul lail bismit tasbih wa salatul nahari bismil hamdi. Menurut Al-Mawardi, salatul lail itu disebut dengan ismit tasbih. Sedangkan sholat siang seperti zuhur, asar itu disebut dengan alhamdi, bismilhamdi. Kami ulangi ya. Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum itu tumsun, maghrib dan isya. Lalu kita lihat begitu asya, sholat asar, wahina tudhirun, itu sholat zuhur, itu disebut dengan walahul hamdu. Jadi kenapa begitu? Kalau tumsun, maghrib dan isya disebut dengan kalimat subhana. Sedangkan kalimat asya, wahina tudhirun, salat asar dan salat duhur disebut dengan alhamdu. Apa alasannya? Menurut Al-Mawardi, wa khussa salatul lail bismit tasbih wa salatun nahari bismil hamdi li'anna lil insani fin nahari. Karena yaitu bagi manusia fin nahari di waktu siang mutaqalliban apa bekerja, isim dari anna fi ahwalin di dalam beberapa keadaan. Tujibu yang mewajibkan apa mutaqalliban hamdallahi ta'ala kepada memuji Allah ta'ala alaiha atas mutaqalliban. Kami ulangi, kenapa waktu sholat asar dan sholat duhur, asya, wahina tudhirun, disebut dengan kalimat hamdu, diwakili dengan kalimat hamdu, karena di waktu pagi dan siang kita bekerja. Sibuk bekerja, dan dengan bekerja itu menjadi wasilah perantara sehingga hidup kita menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hidup kita menjadi tenang dan lain sebagainya, ada rizki. Oleh karena itu kita wajib memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah oleh Allah dikasih sehat, rizki dan lain sebagainya. Berikutnya wa fil laili dan yaitu di waktu malam ala khalwatin. Ala khalwah. Kalau mau dijadikan wa fil laili dan yaitu di waktu malam ala khalwah adapun tempat sunyi, tujibu yang mewajibkan apa khalwah? Tanzih Allah kepada memahasucikan Allah. Minal aswa'i dari beberapa maksiat hati fiha di dalam lail. Falidzalika maka oleh karena itu soroh maka menjadi oleh karena itu soroh menjadi alhamdu apa alhamdu
Bin nahar di waktu siang, akhossu yaitu lebih khusus, fasumiyat maka dinamai bihi dengan alhamdu salatun nahari apa salat di waktu siang. Wat tasbihu adapun tasbih fasubhanallah bil lail di waktu malam. Akhossu yaitu lebih khusus, fasumiyat maka dinamai bihi dengan tasbih salatul lail apa salat malam. Karena kalau siang, pagi dan siang waktu bekerja sehingga kita berhasil dapat rezeki, kita wajib memuji Allah. Walahul hamdu. Sedangkan di waktu maghrib dan isya, waktu malam, sore dan malam, itu kita biasanya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri karena pagi mungkin sudah banyak dosa. Ini diantara kenapa alasan tumsun, salat maghrib dan isya diwakili disebut dengan kalimat subhanah. Lalu salat sore, asar, dan lohor itu disebut dengan alhamdulillah. Itu diantara pendekatan atau ijtihad para mufassir termasuk yang diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 17 di sebelah kiri di tengah. Bagaimana kalau ada pendapat lain? Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal farqu bainal masa wal isya annal masa abudu dhalam ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib wal isya'ah akhirun nahar. Kalau dihadapin ke annal masa'ah wal isya'ah akhirun nahar inda maili syam lil maghrib wa huwa ma'khudun min asyal ain wa huwa naqsun nur minan nazir kana sinuri syamsi. Lalu kita kembali lagi yaitu kepada materi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Akhraj yukhrij. Yukhriju mengeluarkan siapa Allah al-hayya kepada yang hidup. Andai saja kita ini tidak dikeluarkan oleh Allah, wafat mungkin dalam kandungan. Andai saja kita menanam itu biji dan hasilnya tidak dikeluarkan oleh Allah, kita tidak berhasil menjadi pengusaha, petani, segala macam. Andai saja segala transaksi bisnis kita tidak diketuk hati orang, klien kepada kita, maka tidak mungkin orang transfer membayar uangnya untuk kita. Jadi semua itu atas izin Allah. Jadi kita tinggal usaha dan berdoa. Yukhrij. Jadi Allah yang mengeluarkan al-hayya kepada kehidupan. Minal mayyit yang tadinya kita ini mati bukan siapa-siapa, tidak punya harapan, lalu oleh Allah diberikan secercah harapan. Wa yukhrijul mayyit, sebaliknya juga selanjutnya mengeluarkan siapa Allah al-mayyit kepada jiwa-jiwa yang sudah meninggal dikeluarkan minal hayyi dari yang tadinya dia menjadi makhluk hidup lalu meninggal lalu dikeluarkan kembali untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya semasa hidupnya. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Lalu Allah mengajak berpikir, kalau nggak percaya, coba kita tengok depan belakang kanan kiri itu ada tanah. Yang tadinya tanah itu kering, rontang, begitu dikasih kehidupan air, hujan, udara, ada di situ kehidupan. Sampai kita ada kalanya kita tidak menanam sesuatu. Burung memakan misal jambu. Bijinya itu terkena hujan, tumbuh sendiri dan bisa berbuah di pekarangan rumah kita. Begitu cara Allah mengantarkan rizki untuk kita dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus berusaha. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Kalau Allah kuasa menyuburkan, menghidupkan bumi yang tadinya kering, tandus menjadi ada kehidupan ba'da mautiha, apalagi kita yang tadinya bukan siapa-siapa lalu menjadi makhluk hidup lalu meninggal akan dihidupkan kembali. Percayalah kepada Allah, mintalah kepada Allah tentang segala kehidupan ini karena Allah Maha Kuasa. Kalau kita mohon maaf
dengan penyakit COVID sangat takut. Yang itu belum tentu. Tapi kenapa dengan neraka yang pasti kita nggak takut? Nah, ini hebatnya manusia ini. Wa kadzalika dan hal seperti itulah. Tukhrajuna dikeluarkan siapa manusia dari kubur. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati, lalu di situ ada kehidupan, hujan, biji-bijian menjadi hidup kembali tanah yang mati, maka Allah juga akan menghidupkan kita yang telah meninggal, berantakan, hancur, akan seperti biji-bijian tumbuh dan utuh kembali. Tukhrajuna dikeluarkan semua dari kubur. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi dan yaitu di antara tanda-tanda kuasa Allah an bahwasanya khalaqa telah menciptakan siapa Allah kum kepada kalian semua diciptakan min turab dari tanah. Ada di dalam hadis Bukhari. Ini lengkapnya insya Allah akan kami sampaikan di Sabtu pekan depan. Tapi sekilas saja. Bahwa di antara anggota tubuh yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anggota tubuh itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yaitu apa? Anggota tubuh yang 7 yang kita pakai untuk sholat waktu sujud itu. Jadi pelajaran kehidupan yang sebenarnya waktu sholat itu. Oleh karena itu yang khusyuk, konsentrasi, dan yakinlah dan percaya bahwa anggota tubuh yang 7 itu insya Allah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kalau yang 7 selamat, mudah-mudahan semuanya selamat. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan sholat dengan sebenarnya. Dengan khusyuk, ikhlas, tumakninah. Kalau sholat saja sudah buru-buru, berarti kita nggak akan pernah bisa melakukan, memikirkan, melaksanakan dengan tenang yang lainnya. Kalau dengan Allah saja kita sudah kurang konsentrasi, apalagi dengan yang lain. Sholat berapa menit saja kita dibuat abai seperti itu, apalagi yang lain. Nomor satu kan sholat, laksanakan dengan khusyuk, ikhlas, tumakninah, tenang. Apa saja yang kira-kira membuat kurang tenang, disiapkan dulu, dikondisikan dulu sehingga waktu sholat betul-betul dalam keadaan tenang. Itu ada di dalam hadis Bukhari nomor 806. Insya Allah akan kami bacakan waktu Sabtu depan, sekitar jam 6 pagi, insya Allah. Lalu kembali lagi yaitu kepada Al-Quran surah Zumar ayat 20. Wa min ayatihi dan yaitu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah an bahwasanya khalaqa telah menciptakan siapa Allah kum kepada kalian min turabin dari tanah. Summa kemudian dari tanah Nabi Adam dari tanah. Siti Hawa ada yang mengatakan dari tanah, ada yang mengatakan dari tulang rusuk. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Silahkan. Punya pendapat masing-masing, pakai Al-Quran juga, dua-duanya. Pakai As-Sunnah juga. Kalau kami tidak berani untuk menyalahkan, biarkanlah berjalan seperti itu. Tugas kita hanya menyampaikan, tidak harus menyalahkan. Nanti biar masyarakat sudah semuanya dewasa, tinggal memilih, Allah yang tahu mana yang mendekati kebenaran. Insya Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tulang rusuk? Mungkin itu maksudnya bisa dipahami secara literal apa adanya. Mungkin yang dimaksud bahwa laki dan perempuan itu berpasang-pasangan, apalagi sudah menjadi suami istri, itu merupakan satu kesatuan sebagai penjabaran dari wa'ashiruhun nabil ma'ruf, merupakan satu kesatuan seperti anggota tubuh, ada kepala, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada baju, ada anggota tubuh, merupakan satu kesatuan seperti terbuat dari tulang rusuk, tulang iga, agar terjadi antara pasangan suami dan istri bisa saling menyayangi, ada saling ketergantungan, saling menghargai, melindungi,
dan lain sebagainya. Tanpa harus berani menyalahkan. Bagi yang berani menyalahkan, ya silahkan. Kalau kami tidak berani menyalahkan. Lebih baik kalau kami husnudzon. Mungkin begini pemahamannya, mungkin begini pemahamannya. Bagi yang mau menyalahkan, silahkan. Kalau kami tidak berani, kita lanjutin. Wa min ayatihi an khalaqakum. Ada yang mengatakan bahwa manusia diciptakan sama-sama dari tanah. Satu jenis. Ada yang mengatakan dari tulang rusuk itu. Silahkan. Sama dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi telah datang dari diri kalian. Kan Nabi itu bukan lahir keluarga dari kita, tapi bagian dari kita. Jadi artinya bukan. Jadi banyak alasan. Itu diantaranya dalil bahwa tidak mesti satu pemahaman, satu penafsiran, satu penjelasan. Wa min ayatihi, dan yaitu diantara tanda-tanda kuasaan Allah, an bahwasanya khalaqa telah menciptakan siapa Allah, kum kepada kalian diciptakan min turab, dari tanah. Dari tanah itu dari Nabi Adam dari tanah. Lalu kita ini dari saripati, maksudnya makanan itu kan dari tanah, air, sehingga dari makanan itu menjadilah sperma dan ovum. Summa kemudian idza tiba-tiba antum adapun kalian semua basyarun, yaitu ketika sudah menjadi manusia dewasa, sudah menjadi basyar manusia, punya tulang, punya kulit, punya akal, itu namanya basyar. Basyariyah, punya sifat kemanusiaan. Jadi manusia itu maksudnya kita harus sadar bahwa kita ini manusia. Jangan menganggap bahwa kita ini Tuhan. Satu sisi untuk menunjukkan bahwa namanya basyar manusia itu butuh kehidupan, butuh makan, butuh minum. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, usaha dan berdoa. Basyar itu artinya juga sosial. Kita butuh bergaul dengan orang lain dengan batasan-batasan tertentu. Tantashirun idza tiba-tiba antum adapun kalian basyar yaitu menjadi manusia, tantashirun yang berkembang biak. Tentang kalimat idza itu banyak. Ada idza itu syartiyah, ada idza itu bukan syartiyah. Contohnya yang syartiyah. Jadi idza itu dorfun lil mustaqbal ghaliban mutadamminum makna syarti ghaliban. Contohnya yaitu Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza, nah itu idza. Idza di situ syartiyah. Apabila ra'au melihat siapa mereka, melihat tijaratan kepada perdagangan, aw lahwan atau permainan, jawabannya idza syartiyah, infaddu, maka mereka bubar semua. Salat Jumat Nabi lagi khutbah bubar semua. Karena ada waktu itu, di zaman itu, yaitu ada pedagang datang, supermarket dibuka, urusan dunia, urusan harta, orang pada bubar, agamanya ditinggalin semua. Infaddu ilaiha, kepada tijarah. Ilaiha kembalinya kepada tijarah. Kenapa bukan kepada lahwan? Karena yang membuat agama itu biasanya berantakan bagi orang yang imannya tidak kuat, itu ketika dia hatinya terpaut dengan dagangan. Ketika orang hatinya terpaut dengan harta dan jabatan, biasanya agamanya itu tersingkirkan, terinjak-injak. Itu diantara ada yang berijtihad menafsirkan seperti itu. Lalu berikutnya kalimat idza, ada yang idza itu syartiyah, ada yang bukan syartiyah. Wa yuramutadammin makna syarti. Mana yang tanpa syartiyah, yaitu seperti Al-Quran surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wallaili, demi malam, idza yaghsha. Nah itu kalau sudah gelap gulita, itu bukan syartiyah. Wan nahari, demi, itu kasroh, kenapa? Karena sumpah.
Sumpah wawul qasam itu kan membuat kasroh. Wallahi, billahi, tallahi. Taunya seperti ini di mana? Di dalam kitab Nahwu. Oh, nggak perlu itu Nahwu, langsung aja kepada Quran. Subhanallah. Emang kita nggak butuh apa dengan guru? Langsung saja kita kembali kepada Quran, langsung berhadapan dengan Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini ada tahapan. Wan nahari idza tajalla. Apabila oleh Allah sudah dibuat terang. Idza di situ bukan syartiyah. Itu al-lail ayat yang ke-1, yang kedua. Wal laili idza saja. Malam apabila sudah betul-betul itu. Idza itu surah Ad-Duha ayat yang kedua. Ini contoh. Itu berada di mana? Banyak di antaranya misal di kitab Jami'ud Durusil Arabiyah. Jadi itu dikarang oleh Syekh Mustafa Ghalayaini di halaman 58 di sebelah kanan. Lalu berikutnya yaitu kelanjutannya ayat yang ke-21 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan yaitu di antara tanda-tanda kuasa Allah bahwasanya khalaqa telah menciptakan siapa Allah menciptakan lakum bagi kalian min anfusikum dari diri kalian azwajan, khalaqa azwajan kepada berpasang-pasangan. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Artinya saling membutuhkan, saling menutupi, saling melengkapi. Litas kuno, agar tenang. Ada teman, tetangga, saudara, apalagi sampai misal lain jenis, ajnabi, ajnabiyah, terjadilah pernikahan. Kok tidak melahirkan tas kuno, tidak melahirkan ketenangan? Nah, itu ya mesti ditanya kepada kita sendiri. Kenapa kok sampai melahirkan ketidaktenangan? Padahal Allah menciptakan supaya kita tenang. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu untuk kepentingan kita. Sampai langit, bumi, matahari, angin. Untuk kebutuhan manusia. Tunduk kepada keperluan manusia dan manusia supaya jadi tenang. Kenapa api, air kok bisa membuat tidak tenang? Berarti ada pada diri kita kesalahannya. Litas kuno agar tenang siapa kalian semua ilaiha kepada pasangannya. Kepada azwaja. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan siapa Allah bainakum di antara kalian mawaddatan, ja'alah kepada kasih sayang. Jadi supaya terjadi kasih sayang, mawaddah. Nah, mawaddah itu didapat ketika kita berusaha menjaga segala sesuatunya. Mohon maaf, tubuh bisa saja berubah bentuknya. Tapi ketika kita jaga kebersihannya, oleh karena itu diajari di dalam Islam itu mandi, wudhu, dan lain sebagainya. Akan melahirkan mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan akan melahirkan kasih sayang. Kalau mawaddah itu kasih sayang, rahmah itu mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Taskunu itu ketenangan. Jadi pernikahan itu niatnya niat ibadah agar bisa tenang ibadah dan lain sebagainya. Rumah tangga tenang. Rumah kok bisa tidak tenang di rumah? Wah, itu bukan rumah namanya, rumah sakit. Kenapa nggak tenang? Karena kita berada di situ dalam keadaan sakit. Dan kita selalu berpikir bagaimana bayarnya, kapan keluarnya, kapan sembuhnya, dan lain sebagainya. Jadi ciptakan situasi, lingkungan, pasangan, tempat tinggal itu supaya kita niatnya ibadah dan supaya tenang. Lalu lahirlah mawaddah, menumbuhkan cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal tersebut la ayat, beberapa ayat,
tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin. Jadi berpasang-pasangan itu merupakan tanda kekuasaan Allah sehingga yang tadinya kita tidak kenal lalu membuat kenal, lalu menjadi keluarga, yang tadinya jauh menjadi dekat dan lain sebagainya, dan bertebaranlah manusia, bertebaran ketenangan, mawaddah, cinta, warahmah dan kasih sayang. Ini merupakan tanda liqaumi yatafakkarun, tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi, dan yaitu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, khalqus samawati, adapun penciptaan beberapa langit wal ardi dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbedanya lisan-lisan kalian, wa alwanikum, dan warna-warna kulit kalian. Sama-sama ciptaan Allah, kita harus saling menghargai. Bahasanya berbeda, warnanya berbeda, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal tersebut ayat berapa tanda kuasa Allah lil alimin, bagi orang yang mengetahui. Wa min ayatihi, dan yaitu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, manamukum, adapun tidur kalian. Jadi tidur itu termasuk tanda kekuasaan Allah. Kok manusia nggak bisa tidur? Wah, ini alamat. Jadi tidur itu ada waktunya tidur. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Ada waktunya tidur, ada waktunya bangun, ada waktunya sholat, dan lain sebagainya. Bilaili, di waktu malam. Waktu malam ibadah, selesai tidur. Wan nahar, dan waktu siang, tanda kekuasaan Allah itu diantaranya juga siang. Tujuannya apa siang itu? Wabtighaukum, untuk usaha kalian. Min fadlihi, menjemput, menerima karunia Allah, rizki dari Allah. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal tersebut semua yang disampaikan di atas ayatin, yaitu merupakan tanda-tanda kuasaan Allah. Ini merupakan tanda kuasaan Allah liqaumin, bagi kaum yasma'un, yang punya pendengaran. Yang punya pendengaran. Sami'a yasma'. Wa min ayatihi, dan yaitu di antara tanda kekuasaan Allah, yurikum memperlihatkan siapa Allah kum kepada kalian semua, al-barqu, kepada kilat, khaufan, karena untuk menimbulkan rasa takut, jadi peringatan dari Allah. Wa tama'an, dan supaya punya perasaan selalu kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Wa yunazzilu, dan supaya kita ini punya harapan. Manusia itu sudah kurang semangat hidupnya kalau nggak punya harapan. Wa yunazzilu, dan menurunkan siapa Allah, menurunkan minas sama'i, dari langit, menurunkan ma'an, kepada air, fayuhyi, maka menghidupkan siapa Allah bihi, dengan ma', al-ardha, kepada bumi, ba'da mautiha, setelah keringnya bumi. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal tersebut semua ini yang sudah dijelasin di atas, la ayat, beberapa tanda kuasaan Allah, di qaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Ini semua merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat banyak dan panjang sekali. Tapi sebenarnya di Al-Quran itu banyak, satu huruf saja di Al-Quran itu yang isinya merupakan peringatan, nasihat yang sangat padat. Contohnya begini ya. Wa'lam annan nida ala sab'ati aqsam, nida itambih ma'amadhin. Contohnya begini. Kalimat ya ayyuhan nabi. Misal ya ayyuhan nabi, di dalam Al-Quran itu ya di situ adalah untuk panggilan dalam rangka memuji. Allah itu panggilannya beda-beda.
dan supaya kita bisa membedakan dan berusaha untuk menempatkan pada posisi yang tepat. Atau dalam keadaan untuk mengingatkan dengan tegas, mencela, ma'adzam. Seperti ya ayyuhalladzina hadu. Sama-sama ya ayyuha. Wahai orang-orang Yahudi. Tegas Allah itu. Itu pendekatan dari segi nahu seperti itu. Au tambihin, au tambihi mahdin. Kalau tadi pertama untuk memuji ya ayuhan nabi, yang kedua untuk dzam, untuk mencela ya ayyuhalladzina hadu. Sekarang untuk mengingatkan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Itu untuk mengingatkan. Cuma kalimat ya saja, cuman ya itu bergandeng dengan siapa. Oleh karena itu, ini pelajaran. Perlu kita memastikan dengan siapa kita berada, waktu itu, detik itu, dan dalam keperluan apa, kita harus bisa menempatkan diri kepada posisi yang tepat. Ya ayyuhal insan, itu untuk mengingatkan. Ingat bahwa kamu ini manusia ya, yang mestinya punya sifat yang lunak, lembut, bersahabat. Itu tentang sifat. Kalau basyar itu tentang kemanusiaan kita, kulit jiwa ini. Apa ini? Raga ini. Insan itu tentang kelembutan, persahabatan. Kita ini manusia yang butuh sosial, yang bersosial. Au idhafah, atau untuk menghubungkan. Jadi dihubungkan Allah seperti mengambil hatinya. Ya ibadi. Ia bergandengan dengan ibadi. Wahai hambaku. Allah kepingin kamu ini hambaku. Kalau mau, jadilah hambaku. Ini seperti luar biasa. Aunisbah, atau ini merupakan panggilan tapi semacam hubungan. Ya nisa nabi misal. Kalau ya nisa'u itu khusus, ya nisa'a itu umum. Ya nisa an-nabi misal. Itu untuk memuliakan. Ya nisa an-nabi misal. Itu untuk dihubungkan dengan nabi. Atau menyebut tasmiyah. Seperti apa? Ya Dawudah. Atau kalau ya Dawud, kalau ya Dawudu itu karena dipanggil namanya khusus. Tapi ketika ya Dawudah itu tujuannya untuk memuliakan. Au taksis. Misal taksis. Sama dengan ya Muhammadu. Itu untuk khusus. Tapi biasanya ya Rasulullah. Itu untuk memuliakan. Ya ahlal kitabih. Ini untuk khusus. Itu diantara hanya iya saja. Iya itu sudah mengandung peringatan. Sehingga di mana kita bisa menempatkan dan memposisikan diri. Penjelasan seperti itu ada diantaranya misal seperti di tafsir As-Sawi juz 1 halaman 14 di sebelah kanan di tengah. Jadi tafsir ini banyak, ada yang pendekatan dari nahu, ada yang pendekatan dari ayat ke ayat, ada pendekatan ayat dengan as-sunnah, ada pendekatan ayat dengan uh, ayat dengan as-sunnah, ada pendekatan ayat dengan tasawuf dan lain sebagainya. Jadi terakhir sebagai pelajaran bahwa kita harus bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat dan seperti ketika kita cara memahami ayat, ketika ia berhubungan dengan siapa, maka nanti akan melahirkan posisi yang berbeda, pengertian, pemahaman, dan kedudukan juga dunia akhirat pun berbeda. Contoh ini sebagai ketika Allah menyampaikan, diabadikan di dalam Al-Quran, misal surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam
جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ini ayat diantaranya menyampaikan tentang kasus sahabat Abbas. Sahabat Abbas ini waktu itu sudah masuk Islam. Lalu Nabi hijrah, sahabat hijrah, beliau tidak hijrah. Karena tidak hijrah dengan berbagai alasan, akhirnya sahabat Abbas ini waktu itu kita tahu umat Islam jumlahnya sangat sedikit, kekuatannya juga sangat sedikit, apalagi waktu di kota Mekah. Begitu hijrah di Madinah, sahabat Abbas ini tidak ikut hijrah, maka umat Islam yang tidak bisa hijrah dengan berbagai alasan dipergunakan, diperalat oleh mereka al-kafirun, diperalat untuk bermusuhan sesama umat Islam, diajak untuk memerangi Nabi dan para sahabat. Bayangkan. Jadi mohon maaf ya, istilah Nasakom, nasional, komunis, dan agamis, itu dari zaman Nabi sudah ada. Cuman mungkin istilahnya berbeda. Dan kepentingannya berbeda. Atau kedaruratannya berbeda. Nah, waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya memakai tangan dan perisai umat Islam untuk membunuh sesama umat Islam. Membunuh Nabi. Kalau Anda tidak mau berperang, Anda harus tetap ikut kami, berdiri di depan, di samping, atau di belakang kami. Setidaknya Anda membuat jumlah kami, orang kafir, menjadi bertambah lebih banyak. Dan supaya orang melihat bahwa ada umat Islam yang berdiri di bawah perjuangan kami orang kafir. Supaya umat Islam yang hatinya ragu, dia ragu kebenaran Nabi dan kebenaran Islam. Jadi memang sengaja dari dulu ada yang bagian nasional, ada yang di bagian cari dalil, agamis, ada yang bagian komunis, memang luar biasa. Sehingga waktu perang Badar itu sahabat Abbas ini termasuk yang ketangkap. Bayangkan, sampai dia bagaimana kalau sudah perintah dari atasannya, akhirnya sahabat Abbas ketangkap. Lalu setelah itu sahabat Abbas ini diam-diam menyampaikan kepada Nabi, Nabi, saya itu berada di Badar karena begini dan begitu. Saya sekarang memaksakan diri untuk ikut hijrah, apapun yang akan terjadi. Lalu Nabi menyampaikan, waktu itu 2 Hijriah, setelah terjadinya perang Badar. Sudahlah, kamu nggak usah hijrah, nggak usah pindah dari kota Mekah, nggak apa-apa. Yang penting tugas kamu bisa terlaksana, yaitu waktu itu menjadi mata-mata. Sebagai penutup karena telah tanpa kekuatan, terpaksa telah berada dan membela perjuangannya kafirin, Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Sufyan dan teman-temannya waktu Badar, maka sebagai penutupnya, pembalasnya, beliau menjadi mata-mata untuk kepentingan umat Islam. Oleh karena itu Nabi menyampaikan, kamu nggak usah hijrah, diam di sini saja, karena keberadaan kamu di Mekah lebih bermanfaat bagi kita umat Islam di Madinah. Akhirnya sahabat Abbas ini, karena saran dari Nabi, tentu Nabi tidak akan pernah bicara sendiri, tentu ini semua atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita itu, kalau bahasa Al-Quran surah Al-Anfal,
boleh kita itu Al-Anfal ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 15 dan 16. Dalam keadaan untuk kepentingan seperti kepentingan mata-mata, kepentingan umat Islam, atau kepentingan mundur selangkah tapi maju 1000 langkah untuk kepentingan umat Islam, atau bergabung dengan umat Islam yang lain, al-harbu bisa bisa khud'ah, karena memang perlu taktik dalam keadaan tertentu, apalagi dalam keadaan perang, maka tidak ada masalah. Yang penting intinya untuk kepentingan umat Islam. Untuk kepentingan. Lalu setelah Nabi menyampaikan, kamu Abbas, sahabat Abbas nggak usah hijrah, biarin. Kamu di Mekah karena keberadaan kamu di Mekah lebih menguntungkan bagi kita umat Islam di Madinah. Akhirnya sahabat Abbas tidak hijrah. Lalu beliau hijrah waktu itu setelah Fatih Mekah, yaitu setelah dapat izin dari Nabi Muhammad SAW, khususnya setelah dari Ghazwati Taif, yaitu itu akhir tahun ke-8. Kenapa Nabi mengizinkan untuk hijrah waktu itu, sebelumnya tidak? Karena waktu Fatih Mekah umat Islam sudah menang, sudah kuat. Mata-mata waktu itu di Mekah sudah tidak terlalu diperlukan. Penjelasan seperti ini ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 9, halaman 511 di sebelah kiri. Jadi kita di sisa umur ini, keberadaan kita, segala sesuatunya harus kita pertimbangkan di mana kita yang kira-kira bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sementara waktu. Insya Allah nanti kita sambung lagi waktu hari Sabtu pagi sekitar jam 6 pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.